Great morning everyone. Hari ini temanya adalah Want to live right, worship the true God. Mau hidup benar, sembahlah Tuhan yang benar. Okay, alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Shalom teman-teman, saudara yang terkasih. Hari ini saya tidak mau bicara yang manis. Saya tidak mau bicara yang menyenangkan telinga. Saya mau bicara yang menyelamatkan jiwa. Karena ada terlalu banyak orang mengaku beragama, mengaku percaya Tuhan, mengaku Kristen, tapi hidupnya dikendalikan oleh Allah-Allah yang lain. Yang bahkan tidak mereka sadari. Mari saya tanya dengan jujur ya. Apakah mungkin hidup kita menjadi benar jika Tuhan yang kita sembah tidak benar? Jawabannya jelas tidak mungkin. Ya, hari ini saya tidak mau menyenangkan siapapun. Saya tidak mau cari like, saya tidak mau cari tepuk tangan, saya tidak mau cari subscriber. Saya mau bicara yang menyelamatkan, bukan yang menyenangkan. Karena terlalu banyak orang mengaku yang beragama ya, mengaku percaya Tuhan, tapi hidupnya dikuasai oleh Allah lain. Dan ironisnya mereka tidak sadar. Dengarkan baik-baik. Tidak mungkin hidup kita menjadi benar kalau Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang benar. Dan lebih parah lagi, tidak mungkin hidup kita benar kalau Tuhan yang benar hanya kita sebut dengan mulut, tapi tidak kita taati dengan hidup Anda. Banyak orang berkata, saya percaya Tuhan, tapi keputusan hidupnya tidak pernah tanya Tuhan, tidak pernah taat firman, tidak pernah takut Tuhan. Teman-teman, itu bukan iman, itu penipuan rohani. Firman Tuhan berkata dengan sangat tegas, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ya. Ini perintah pertama. Artinya apa? Artinya kalau yang pertama sudah dilanggar, yang lain pasti ikut runtuh. Masalah hari ini bukan orang yang tidak ke gereja. Masalahnya gereja itu penuh tapi hati kosong, ibadah rame tapi Tuhan tidak jadi pusat atau center ya. Kita menyanyi, tapi uang yang lebih kita pikirkan. Kita berdoa tapi kenyamanan lebih kita pertahankan. Kita bilang Tuhan nomor satu, tapi waktu, tenaga dan cinta kita habis untuk yang lain. Teman-teman, berhala hari ini bukan patung ya. Berhala hari ini bisa pekerjaan, uang, usaha, hobi, pelayanan, bahkan keluarga. Kalau itu menggeser Tuhan dari tahta hati, apapun yang lebih kita takuti, yang kita kejar dan cintai daripada Tuhan, itulah Allah yang sebenarnya. Dan dengarkan baik-baik ya, jangan disepelekan. Allah kita adalah Allah yang pencemburu, bukan cemburu murahan, tapi cemburu karena Dia satu-satunya Tuhan yang berhak atas hidup kita. Ketika kita menduakan Tuhan, kita menyakiti hatinya. Dan Alkitab tidak main-main. Dampaknya bukan hanya ke kita, tapi ke keturunan kita. Artinya apa? Iman palsu hari ini bisa menghancurkan generasi besok. Itulah sebabnya firman Tuhan berseru, sadar, bertobat, datang ke Tuhan. Jangan dengan motivasi yang salah. Jangan cari Tuhan hanya saat butuh, hanya saat sakit, hanya saat terjepit, hanya saat kepepet. Cari Tuhan karena Dia Tuhan. Dan ini kebenaran terakhir hari ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan orang yang setengah-setengah, bukan orang yang hatinya terbagi, tapi orang yang berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya, bukan salah satu. Saya bicara hari ini bukan hanya kepada pria, kepada pemimpin, tapi kepada jemaat biasa. Saya bicara kepada Anda semua, termasuk pemimpin-pemimpin rohani yang merasa sudah lama di gereja, sudah melayani, sudah pegang jabatan, sudah berdiri di mimbar. Tapi dengarkan baik-baik, jabatan rohani tidak menjamin Tuhan bertahta di hidup Anda. Banyak pria kelihatan rohani di luar, tapi kosong di dalam. Di mimbar lantang,
di rumah dingin, di gereja kelihatan kudus, di keputusan hidup Tuhan tidak pernah diajak bicara relasi dengan Tuhan. Jika kepepet, teman-teman, itu bukan kepemimpinan rohani, itu kemunafikan rohani. Firman Tuhan tidak kompromi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Keluaran 20 ayat 3. Itu bukan ayat hiasan dinding ya, itu peringatan keras bagi pemimpin. Karena pemimpin yang salah itu menyembah, itu akan menyesatkan banyak orang. Masalah pria hari ini bukan kurang ayat, masalah pria hari ini adalah terlalu banyak berhala. Berhala pria dan pemimpin rohani adalah uang, usaha, karier, reputasi, bahkan pelayanan. Ya, kalau Anda lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan hadirat Tuhan. Uang itu Tuhan Anda. Hidup yang benar hanya lahir dari Tuhan yang benar, bukan dari tradisi, bukan dari identitas agama, bukan dari status sudah dibaptis atau rajin ke gereja. Teman-teman, menyembah Tuhan itu bukan pilihan. Ya, bukan pilihan tambahan, bukan, itu syarat mutlak. Alkitab tidak berkata kalau sempat sembahlah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Perintah pertama, bukan perintah yang ke-10. Bukan opsional. Fondasi hidup. Masalahnya hari ini bukan tidak ada ibadah, masalahnya Tuhan tidak lagi di posisi utama. Kita datang ke rumah Tuhan, tapi hati kita ada di tempat lain. Kita menyanyi untuk Tuhan, tapi pikiran kita sibuk dengan uang, jabatan, bisnis, dan kesenangan. Kita berdoa, tapi keputusan hidup kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Teman-teman, berhala hari ini jarang berbentuk patung. Berhala hari ini hobi yang tidak bisa disentuh, hobi yang selalu kita unggulkan, uang yang tidak bisa ditinggalkan, pekerjaan yang lebih penting dari Tuhan, kenyamanan yang lebih kita kejar daripada kekudusan, pelayanan yang lebih kita cintai daripada Tuhan yang kita layani. Apapun yang kita cintai lebih dari Tuhan, itulah berhala. Dan jangan main-main dengan hal ini, karena Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang cemburu, bukan cemburu karena insecure, tapi cemburu karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ketika kita menduakan Tuhan, maka kita jangan sampai melukai hatinya. Dan firman Tuhan mengingatkan dengan keras, kemarahannya bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi juga kepada keturunan kita. Teman-teman, iman yang salah hari ini bisa menjadi kutuk bagi generasi berikutnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memanggil kita, sadarilah dan bertobatlah. Datang ke Tuhan bukan untuk minta berkat saja. Datang ke Tuhan bukan hanya saat terdesak, kepepet, tapi datang dengan tujuan dan motivasi yang benar. Mencari Tuhan bukan karena berkatnya, tapi karena Dia adalah Tuhan. Bukan karena apa yang Dia beri, tapi karena siapa Dia. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia menyertai, Dia memelihara, Dia memberkati di setiap musim hidup, baik atau buruk. Tapi hanya untuk mereka yang menempatkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Pesan moralnya, hidup benar tidak dimulai dari perilaku, tapi dari siapa yang kita sembah. Selama Tuhan bukan nomor satu, hidup kita akan selalu timpang. Pertobatan sejati bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi menurunkan semua berhala dari tahta hati kita. Jadi, dua pertanyaan untuk Anda ya, tolong dijawab dengan jujur dan direnungkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk Anda sendiri, renungkan baik-baik. Satu, apa yang paling sulit Anda lepaskan jika Tuhan memintanya hari ini? Bisa jadi itulah Allah lain di hidup Anda. Kedua, jika Tuhan menilai hidup Anda sekarang, apakah Dia benar-benar berada di posisi utama atau hanya sebagai pelengkap? Alright, teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. So you don't drift into holiness, you drift away from it. Kekudusan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi kita bisa dengan mudah
menjauhinya. What you worship, shape what you become. Apa yang kamu sembah akan membentuk siapa dirimu. Jadi closing statementnya teman-teman, kekristenan tanpa penyerahan total hanyalah agama kosong. Ya, hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sibuk, yang orang yang sempurna, tidak, tapi hati yang tidak terbagi. Jika mau hidup benar, maka sembahlah Tuhan yang benar dengan hidup yang benar. Ya, itu ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur dan rindu. Tunjukkanlah berhala-berhala yang tanpa sadar kami tinggikan. Kami mau bertobat, menurunkan semua yang bukan Engkau, dan menempatkan Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Bentuk hati kami, luruskan motivasi kami, dan pimpin kami hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman juga bisa diberkati dan banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan firman. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.